Selamat datang di kelas seni budaya pada bab 1 dengan tema menggambar flora, fauna, dan alam benda. Assalamualaikum murid-murid semua. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada bab ini isi materinya adalah kita akan belajar apa aja. Nanti satu, pengertian menggambar. Menggambar itu apa? Kemudian perbedaan menggambar dan melukis. Kemudian objek menggambar. Selanjutnya unsur-unsur seni rupa, prinsip-prinsip seni rupa, teknik menggambar, alat dan media gambar, dan terakhir adalah tahapan menggambar. Check it out. Menggambar dapat diartikan aktivitas mental dan fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan menggunakan media 2 atau 3 dimensi yang berdasarkan imajinasi atau pengamatan secara langsung. Juga lebih pada menyampaikan pesan tentang emosi apa yang dirasakan oleh si pembuat gambar. Masih bingung? Menggambar itu apa? Oke, saya jelaskan sekali lagi. Menggambar itu, aktivitas fisiknya adalah keterampilan menggunakan peralatan menggambar. Sedangkan aktivitas mentalnya adalah berhubungan dengan rasa, perasaan, emosi, dan rasa. Gitu ya, jadi mengolah emosi, kemudian digambar. Gitu. Lanjut. B. Perbedaan. Apa bedanya melukis dan menggambar? 1. Melukis itu unsur warna lebih dominan. Dominan ini maksudnya lebih banyak gitu ya. Jadi lebih banyak warnanya. Sedangkan menggambar lebih dominan garisnya. Jadi banyak garisnya. Yang kedua, bentuk atau bidang terbentuk dari sapuan warna. Jadi kalau warna itu digunakan itu membentuk sebuah bidang. Tapi kalau menggambar lagi-lagi terbentuk oleh garis. Nah, yang ketiga, garis semu dari batas pertemuan dua warna berbeda. Jadi ini ada warna krem, ini ada warna kuning. Kan tidak ada garisnya, tapi ada garis semunya. Nah, itu. Kemudian, kalau gambar, garisnya tegas. Hasil goresan alat gambar. Jadi garisnya itu yuk ketoron ekwi garis gitu. Jadi garis nyata. Kemudian 4, ekspresi merupakan hal yang utama. Jadi ekspresinya itu lebih penting gitu loh. Kalau menggambar mirip merupakan hal yang utama. Jadi lebih diutamakan kemiripannya. Kemudian 5, lukisan atau melukis itu cenderung menjadi karya seni murni atau pure art, fine art. Artinya karya seni murni itu hanya dinikmati keindahannya. Sedangkan menggambar itu cenderung karyanya itu sebagai seni terapan. Terapan itu diterapkan. Kegunaannya seperti ilustrasi, kartun, karikatur, still life, dan sebagainya. Dan yang terakhir, fungsinya itu, lukisan itu fungsinya primer atau pribadi atau dinikmati oleh diri sendiri. Sedangkan menggambar itu fungsinya sosial atau sekunder, jadi nanti bisa dinikmati oleh orang lain. Gitu ya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Ya. Wah, silahkan dicermati mana lukisan dan mana gambaran. Nah, sudah kelihatan kan lukisan yang mana? Yang ini lukisan dan yang ini gambaran. Karena lukisan ini lebih banyak warnanya, sedangkan gambar lebih banyak garisnya. Lukisan lebih menunjukkan ekspresinya, sedangkan gambar lebih menunjukkan kemiripannya. Gitu ya. Next. Oke, objek menggambar. Objek menggambar merupakan segala yang ada di sekitar kita sebagai sumber inspirasi dan eksplorasi. Inspirasi, contoh eksplorasi itu mencari apa gitu ya. Alam merupakan objek menggambar yang tak pernah habis untuk digambar. Ya, karena alam itu selalu punya kejutan-kejutan, nah, gitu ya. Oke, objek menggambar, apa yang kalian gambar itu kurang lebih dibagi menjadi 3. 1, flora, 2, fauna, 3, alam benda.
Flora adalah objek gambar yang terinspirasi dari tumbuhan. Fauna, objek gambar yang terinspirasi dari hewan. Sedangkan alam benda, objek gambar yang terinspirasi dari benda yang ada di sekitar termasuk alam. Gitu ya. Bu Guru akan kasih contoh yang lain. Flora. Flora tadi apa? Tumbuhan. Nah, contohnya ada banyak. Ada bunga, daun, ini juga bunga, ada tumbuhan, buah, itu juga termasuk flora. Next. Ada fauna. Fauna tadi apa? Hewan. Nah, di sini ada kelinci, burung, ikan, ada burung, di sini juga ada kupu-kupu, itu termasuk hewan, fauna. Gitu ya. Next, ada alam benda. Alam benda itu benda-benda yang di sekitar, termasuk alam. Di sini ada pemandangan, ada alat transportasi, ada kamera, ada gelas. Nah, ini termasuk benda sekitar. Gitu ya. Jadi selain flora fauna itu alam benda. Nah, kalau manusia berarti ya itu masuk jenis tersendiri, menggambar manusia, gitu ya. Next, kita belajar yang keempat atau D, unsur-unsur seni rupa. Di sini unsur-unsur seni rupa itu ada 7, tidak kurang, tidak lebih. Dan unsur-unsur seni rupa di sini itu sangat penting ya, sangat penting kalian pelajari jika ingin mendalami seni rupa khususnya. Yang pertama ada titik atau nama lainnya point atau dot. Yang kedua ada garis yaitu line. Yang ketiga ada bidang yaitu raut atau shape. Yang keempat ada ruang itu space. Yang kelima ada tekstur atau garis. Ya. Yang keenam ada gelap terang. Yang ketujuh ada warna atau color. Kalau urusannya bisa bolak-balik, tapi ini pokoknya tidak boleh hilang salah satu. Ya. Penjelasannya kita saksikan berikutnya. Oke, titik atau point atau dot. Titik merupakan unsur rupa yang paling kecil. Nah, ini titik, ini titik, ini titik. Nah, barang siapa yang bisa membuat titik, fix dia bisa menggambar. Kan? Gak percaya? Ini contohnya. Ini. Nah, ini gambar seperti ini bisa digambar dari hanya titik yang digambar berulang-ulang dengan teknik-teknik tertentu. Dan itu bisa menjadi gambar. Jadi kalian nggak usah ngeles, nggak bisa gambar Bu, karena titik aja bisa jadi gambar gitu ya, bisa jadi gambar yang bagus. Jadi kalian siapapun bisa menggambar, bisa bikin titik kan? Pasti bisa menggambar ya. Satu titik, titik merupakan unsur rupa yang paling kecil dan yang paling penting. Next, 2. Unsur rupa yang kedua ada garis atau line. Garis adalah titik yang berjalan dan memiliki arah, atau kumpulan titik yang disatukan. Jadi kalau misalkan titik itu berjalan, dia akan membentuk sebuah garis. Bisa dilihat contohnya. Nah, titik yang berjalan itu akan membentuk garis. Kalau arahnya itu lurus mendatar, dia jadi garis mendatar. Kalau arahnya lurus ke atas, jadi garis tegak. Kalau miring, jadinya garis miring. Kalau melengkung, ya melengkung. Ada garis silang, ada garis sejajar, zigzag, spiral. Ada juga yang garis bergelombang. Nah, garis-garis ini memiliki kesan atau sifatnya tersendiri, ya. Nah, di sini ada macam-macam garis dan berbagai macam karakter, bisa dilihat ya. Kalau garisnya lurus, itu memiliki kesan atau sifat kaku atau keras. Kalau lengkung, itu sifatnya lembut atau empuk. Kalau berombak, itu sifatnya dinamis. Kalau kalau zigzag, itu kaku. Kalau tebal, berarti dia berani. Kalau tipis, dia halus. Kalau patah-patah, dia ragu-ragu. Nah, kalau garisnya itu tegak atau horizontal, itu kesannya tinggi, gitu kan? Kalau mendatar, itu kesannya lebar, luas, tenang. Nah, kalau diagonal, itu kesannya tidak stabil atau oleng. Atau kalau ekspresif itu spontan, itu ya. Next,
Nah, ini juga sama, tapi ini lebih lengkap. Ini ada garis zigzag, kesannya kilat atau bergairah atau semangat. Kalau garisnya lengkung beraturan berarti dia continue, mengalir, teratur. Kalau lengkungnya tidak beraturan, dia dinamis, ruwet gitu ya. Nah, garis tidak rata, lemah tapi dinamis, garis sejajar, teratur, dan sebagainya. Next, tadi udah ada titik garis, sekarang unsur yang ketiga, yaitu bidang. Bidang merupakan suatu bentuk yang dibatasi oleh garis atau kumpulan dari ujung garis yang disatukan. Jadi misalkan ada garis, ujungnya itu saling bertemu, dia akan membentuk sebuah bidang. Nah, ini kan garis ujungnya ketemu, jadilah dia sebuah bidang. Nah, sedangkan bidang itu ada banyak jenisnya. Ada 4 jenis bidang. Ada geometris, organis, bersudut banyak, dan tak beraturan. Mari kita simak penjelasan selanjutnya. 1. Bidang geometris adalah raut yang memiliki kontur atau bentuk teratur atau raut yang dibatasi oleh garis lurus dan lengkung. Ini kayak matematika ya, bidang geometris. Apa aja? Betul sekali, ada lingkaran, persegi panjang, segitiga, bujur sangkar, dan sebagainya. Ada ketupat, ada trapesium, ada jajar genjang. Nah, itu ya. Next. Ada bidang apa lagi? Organis. Organis adalah raut yang bertepi lengkung bebas. Nah, ada bentuk seperti ini. Nah, cipratan air, ada bentuk bunga. Nah, kayak gini. Kalau misalkan dalam pelajaran biologi itu ada amoeba, makhluk hidup bersel satu. Nah, itu bentuknya adalah organis, bertepi lengkung bebas. Next. Bidang yang keempat adalah bidang banyak sudut atau raut yang memiliki banyak sudut atau berkontur zigzag. Contohnya petir, matahari, tanda kaget, atau kalau di dunia nyata itu mungkin ada durian. Nah, itu kan memiliki banyak sudut. Next. Setelah itu ada yang terakhir, bidang tak beraturan. Adalah raut yang dibatasi oleh garis lurus dan lengkung yang tak beraturan. Nah, di sini ada benda-benda alam yang memiliki garis lurus dan lengkung. Nah, di sini ada yang melengkung, ada yang lurus, dan itu tidak beraturan. Jadinya bidang tak beraturan. Oke, sudah. Kita lanjut ke unsur rupa yang keempat, yaitu ruang. Ruang itu apa? Ruang adalah kumpulan dari bidang yang disatukan menjadi bentuk kesatuan yang utuh. Nah, jadi ruang itu adalah bidang-bidang yang disatukan jadi membentuk sebuah ruangan. Jadi kayak ada kedalamannya. Nah, contohnya ada kubus. Nah, kubus ini kan dari bidang persegi gabung jadi kubus. Ada kerucut, ada silinder, ada limas, ada frustum, dan sebagainya. Ini termasuk ruang atau bidang bangun ruang kalau matematika ya. Nah, kemudian ada juga ini contohnya, kan seolah-olah kamarnya ini kan ke dalam gitu ya, ini terus kemudian ini ada juga contoh silinder, seolah-olah ini kan gambar tapi seolah-olah kelihatannya itu ada isinya, bunder gitu kan ya, itu namanya ruang. Next, kita lanjut ke unsur rupa yang kelima. Ada warna. Wah, di sini membahas warna itu ada banyak sekali. Warna di sini ada 3 jenis. Ada golongannya apa? Ada kombinasi warna dan ada kesan warna. Ya, oke. Simak penjelasannya. Golongan warna. Golongan warna itu ada 3. Ada warna primer, ada warna sekunder, ada warna tersier. Warna primer adalah warna pokok.
warna pokok, warna inti. Yang penting ada 3 warna itu, semua warna bisa dibuat. Warna pokok itu apa? Warna primer itu ada 3, yang tengah ini, kuning, biru, merah. Ini merupakan warna primer. Kemudian warna sekunder itu adalah pencampuran 2 warna pokok atau 2 warna primer, yaitu ada di sini oranye, hijau, ungu. Nah, warna sekunder itu oranye, hijau, ungu. Nah, oranye itu merupakan percampuran antara warna kuning dan merah. Warna hijau pencampuran antara kuning dan biru. Sedangkan warna ungu pencampuran dari warna biru dan merah. Itu ya. Kemudian yang ketiga ada warna tersier atau pencampuran warna pokok dengan warna sekunder. Nah, tersier itu yang di luar ini. Ini ada warna pokok biru dicampur warna hijau, jadinya biru kehijauan. Kemudian warna hijau dicampur warna kuning, jadi warna hijau kekuningan dan sebagainya. Jadi yang tersier itu yang ini, yang oranye kekuningan, oranye kemerahan, magenta, ungu kebiruan dan sebagainya. Itu namanya warna tersier. Sudah golongan warna, kita lanjut ke kesan warna. Jadi warna itu memberi kesan atau memiliki sifat gitu ya. Ada 2, yaitu warna panas dan warna dingin. Warna panas adalah warna yang mengandung warna merah dan kuning. Nah, jadi yang atas ini warna panas. Ya, warna panas ini memiliki kesan luas, ceria, semangat gitu. Jadi kalau kamar kalian itu kecil, biar kesannya luas, dikasih warna-warna hangat gitu ya. Kemudian warna dingin, warna yang mengandung unsur warna biru. Contohnya hijau, biru, ungu, kesannya sempit, tenang, dan damai. Nah, ini misalkan kalian pengen terlihat kurus, pakailah warna-warna dingin biar kalian tampak lebih kurus. Soalnya dia memiliki sifat sempit, itu ya. Dan banyak sekali pengaplikasian warna-warna ini atau kesan warna ini, sangat bermanfaat untuk kita. Next, lanjut. Ada kombinasi warna. Jadi buat mengkombinasikan warna biar warnanya itu warna-warni dan bagus, itu ada 3 cara. Ini bisa disebut kayak rumus gitu ya. Kombinasi warna ini ada 3 cara. Sebenarnya ada banyak, tapi ada 3 cara dulu ya. Itu ada warna analogus, itu warna yang dekat. Analogus ini, jadi warna yang dekat dengan lingkaran warna. Nah, ini ada oranye kekuningan, agak kuning lagi, kuning. Nah, ini warna analogus yang dekat. Kalau misal ke sini jadi antara hijau, biru, ungu. Nah, itu warna analogus dekat. Sedangkan warna komplementer itu lawan atau jauh. Jadi misalkan ini komplementer, warna yang berlawanan itu berlawanan ya, kosok balen ya. Jadi kalau ada warna merah, lawannya warna hijau. Kemudian kalau ada warna oranye, lawannya warna biru. Kalau ada ungu, lawannya adalah kuning. Kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, warna monokromatik atau warna dari yang tua ke muda atau muda ke tua. Itu ya. Misalkan ada biru tua, biru agak tua, biru tua, biru, terus biru muda, biru agak muda, sampai putih. Nah, itu warna monokrom. Jadi semakin tua, dan semakin muda, kayak gitu. Itu namanya warna monokrom. Next, di sini ada tips khusus. Jadi gini, warna itu sangat mempengaruhi karyamu dan mempengaruhi seseorang yang melihatnya. Jadi inti dari sebuah warna itu adalah mood atau suasana. Mau dibikin suasana kayak gimana? Ya, tentunya unsur-unsur yang lain juga penting. Jadi bisa lihat gambar di samping. Ini gambarnya kan sama ya, tapi penangkapan kesannya kan beda. Jadi kalau warna-warnanya itu cerah, itu kan kesannya ceria. Kalau warna-warnanya suram, itu kan kesannya sedih. Kalau warnanya ceria campur agak suram kayak gini, jadi itu kayak warna-warna harapan. Jadi gitu ya. Itu warna itu mempengaruhi. Dan kalian nanti akan belajar sedikit-sedikit dan akan mahir pada waktunya. Next, habis warna
Unsur rupa yang selanjutnya ada tekstur. Tekstur adalah nilai raba suatu permukaan benda. Diraba, ditemuk. Tekstur di sini ada dua. Yang pertama ada tekstur nyata atau taktil. Nah, tekstur yang benar-benar dapat dirasakan dengan perindaan beraba. Jadi antara yang kalian lihat dan apa yang kalian pegang itu sama. Kalau kelihatannya kasar, dipegang ya kasar. Kalau kelihatannya halus, dipegang ya halus. Itu namanya tekstur nyata. Gitu kan? Ini kelihatannya halus, kalau dipegang juga halus, kayak gitu. Yang selanjutnya, tekstur selanjutnya ada tekstur semu atau tekstur visual. Tekstur yang dapat dikenali melalui penglihatan. Antara yang dilihat dan diraba berbeda, yaitu gambar. Ini kan ada seorang menggambar gajah. Kalau kelihatannya dia kan kasar ya, tapi kalau dia diraba beneran itu halus. Itu namanya tekstur semu. Next, unsur rupa. Yang terakhir ada gelap terang. Gelap terang adalah kesan yang ditangkap oleh mata terhadap suatu benda karena pengaruh intensitas cahaya yang mengenai benda tersebut. Gelap terang dapat memunculkan kesan tekstur dan kedalaman ruang. Contohnya, lihat di gambar di bawah ini. Nah, ini kan ada lingkaran, kemudian di sana ada cahaya, di sini ada cahaya dari sini, makanya di sini terang, bagian sini gelap. Nah, seolah-olah kan bolanya ini bunder, tapi kan aslinya enggak. Ini kan diraba kan alus-alus aja, gitu kan. Termasuk ini yang bagian gelap ini enggak kurang cahaya, yang bagian terang cahayanya banyak. Itu namanya gelap terang. Itu unsur-unsur tadi ya, ada 7, ada titik, garis, bidang, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Oke, sekian dulu. Terima kasih, bersambung ya. Ketemu lagi di jadwal selanjutnya. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.